wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucia Sela. Saya Bunga Dwi Samanda. Saya Izafta Ramadhani. Saya Perenti Arnasari. Saya Widya Cinta Nurrahma. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, pernah gak sih bingung kenapa setiap bulan tubuh kita mengalami perubahan? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang siklus menstruasi, proses alami yang terjadi pada tubuh perempuan. Tenang aja, penjelasannya bakal simpel dan mudah dipahami kok. Tapi sebelum itu, kita tonton dulu ya gambaran terjadinya fase menstruasi. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai siklus menstruasi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian menstruasi, mengapa terjadinya menstruasi, tujuan dari menstruasi, hormon siklus menstruasi, dan fase siklus menstruasi. Teman-teman pada tahu nggak apa itu menstruasi? Ya, menstruasi adalah proses alami tubuh perempuan untuk meluruhkan dinding rahim yang menebal karena tidak terjadi pembuahan. Darah yang keluar melalui vagina merupakan hasil peluruhan tersebut. Setelah menstruasi selesai, tubuh memulai siklus baru dengan mematangkan sel telur dan menyiapkan kembali lapisan rahim untuk kemungkinan pembuahan berikutnya. Siklus menstruasi yang normal dapat berkisar 21 hingga 35 hari. Kenapa sih perempuan harus mengalami menstruasi setiap bulannya? Karena menstruasi merupakan proses alami yang terjadi ketika perempuan memasuki masa pubertas. Setiap bulan, tubuh perempuan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Lapisan dinding rahim yang menebal agar siap menampung sel telur yang telah dibuahi. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah. Nah, proses inilah yang kita kenal dengan sebutan menstruasi. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan dari menstruasi. Menstruasi memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh perempuan. Yang pertama, untuk membersihkan dan memperbarui rahim setiap bulan, sehingga rahim selalu siap jika terjadi pembuahan di siklus berikutnya. Yang kedua, menstruasi juga menandakan bahwa organ reproduksi perempuan berfungsi dengan normal. Dan yang terakhir, proses ini membantu mengatur keseimbangan hormon agar tetap sehat dan siap menghadapi siklus menstruasi berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Ada dua sumber utama hormon yang berperan, yaitu kelenjar pituitari dan ovarium. Pertama, dari kelenjar pituitari dihasilkan dua hormon penting. Yang pertama ada hormon FSH yang berfungsi memicu pematangan sel telur di dalam ovarium. Yang kedua ada hormon LH yang berperan memicu terjadinya ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur yang sudah matang. Kemudian, dari ovarium dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berfungsi untuk menebalkan dan mempertahankan lapisan dinding rahim atau endometrium agar siap jika terjadi pembuahan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keempat hormon ini bekerja sama dalam mengatur seluruh proses menstruasi agar berlangsung dengan teratur. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Dalam proses menstruasi, sebenarnya terjadi dua jenis siklus utama, yaitu siklus ovarium dan siklus uterus. Pertama, siklus ovarium. Siklus ini menggambarkan perubahan yang terjadi di ovarium atau indung telur, terutama pada folikel yang berisi sel telur. Di sini, sel telur akan mengalami proses pematangan hingga akhirnya dilepaskan saat ovulasi. Yang kedua, siklus uterus. Siklus ini menggambarkan perubahan pada lapisan dinding rahim atau endometrium. Lapisan ini akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Dan jika tidak terjadi pembuahan, lapisan tersebut akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Jadi, kedua siklus ini saling berhubungan dan bekerja sama dalam mengatur proses menstruasi setiap bulan. Sekarang kita bahas lebih detail tentang siklus ovarium.
Siklus ovarium dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Yang pertama, fase folikuler terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH merangsang pemantangan sel telur di dalam ovarium. Folikel yang berkembang dan menghasilkan hormon estrogen yang berperan menebalkan lapisan rahim agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Fase ini berakhir ketika terjadi ovulasi, yaitu saat sel telur dilepaskan dari ovarium yang dipicu oleh hormon LH. Selanjutnya, fase luteal yang terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini membantu menjaga ketebalan dinding rahim dan jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon akan menurun dan akhirnya menstruasi pun dimulai kembali. Sekarang kita bahas tentang siklus uterus, yaitu perubahan yang terjadi pada lapisan dinding rahim atau endometrium selama satu siklus menstruasi. Siklus uterus terdiri dari 3 fase utama, yaitu yang pertama ada fase menstruasi, selanjutnya proliferasi, dan yang terakhir fase sekretori. Yang pertama, fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5. Pada fase ini, lapisan endometrium meluruh karena kadar hormon estrogen dan progesteron menurun, sehingga darah menstruasi keluar dari tubuh. Selanjutnya, fase proliferasi terjadi pada hari ke-6 sampai ke-14. Di fase ini, endometrium mulai menebal kembali karena meningkatnya hormon estrogen. Rahim sedang bersiap untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Terakhir, fase sekretori terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Lapisan endometrium terjadi semakin menebal dan kokoh akibat peningkatan hormon progesteron. Tahap ini sangat penting karena rahim benar-benar siap menampung sel telur yang dibuahi. Namun, kalau tidak terjadi pembuahan, kadar hormon turun dan siklus baru pun dimulai lagi dengan menstruasi. Leguk indah hadirkan pesona, kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keagungan, khas perawan yang kau miliki.